Pemirsa, puluhan bangkai bus Transjakarta di Bogor, Jawa Barat terbakar. Api diduga berasal dari tabung gas yang digunakan pekerja untuk memotong bangkai bus. Petugas pemadam kebakaran kesulitan menjangkau lokasi sehingga api menjalar ke badan bus yang lain. Kepulan asap dari gudang penampungan bangkai bus Transjakarta di kawasan Darmaga, Bogor bertambah besar karena api cepat merembet, membakar barang yang mudah terbakar. Belasan mobil pemadam kebakaran dikerahkan ke lokasi, namun api terus membakar bangkai bus. Kebakaran terjadi saat pekerja memotong badan bus Transjakarta dengan bahan bakar gas. Kebakaran ini terjadi mungkin dari tabung gas yang sedang dilaksanakan pengerjaannya oleh pekerja atau karyawan yang sedang membokir unit Transpakuan. Proses pemadaman, Pak? Ya, kesulitannya di sini jalur lalu lintas yang sulit dilewati oleh kendaraan, makanya kendaraan terbatas dengan jarak yang begitu jauh karena bahan-bahan yang sangat membahayakan. Berapa unit? Setelah hampir 4 jam, api berhasil dipadamkan oleh belasan mobil dinas kebakaran yang dikerahkan dari kabupaten dan kota Bogor. Data terakhir, 37 bangkai bus Transjakarta terbakar. Penyebab pasti kebakaran masih dalam penyelidikan polisi. Dari Bogor, Jawa Barat, Wildan Hidayat, iNews melaporkan. Pemirsa, pelaku pembuang janin bayi di selokan di Ciparigi, Kota Bogor ternyata seorang asisten rumah tangga. Pelaku gugurkan janin bayinya di kamar mandi rumah majikan karena malu hamil di luar nikah. Sang pacar yang berusia lebih muda tak mau bertanggung jawab. Pelaku pembuangan janin bayi yang ditemukan dalam kantong plastik di selokan Jalan Prakarya Komplek PDK, Ciparigi, Kota Bogor terungkap. Aneh bicara sama didinya sih. Dia kebingungan. Orang kebiasaan itu kan sih sama daripada mama. Gak pernah lewat sini. Dia cari nyamut PR, cari kan bisa cari. Dari rekaman CCTV diketahui pelaku ternyata ES wanita 33 tahun, pembantu di rumah yang berada di samping selokan tempat janin bayi ditemukan. Warga Cikudek, Kabupaten Bogor ini ditangkap polisi. Pelaku mengaku menggugurkan janin bayi berusia 6 bulan di kamar mandi rumah majikannya karena sang pacar yang berusia lebih muda tak mau bertanggung jawab. Itu si lakinya nggak tanggung jawab, Ibu ya? Karena dia nggak tahu. Oh, nggak tahu ibu hamil? Oh, betul. Nah, untuk sementara hasil pemeriksaan daripada diduga tersangka tersebut adalah hasil hubungan gelap dengan pacarnya, dalam arti dia tidak mau diketahui orang dan mungkin dengan hasil hubungan gelap ataupun dia malu ataupun ya akhirnya berbuat suatu aborsi. ES yang kini ditahan di Polsek Bogor Utara terancam 10 tahun penjara dan denda 1 miliar rupiah. Polisi masih mengejar pacar ES yang kabur. Dari Bogor, Jawa Barat, Furkon Munawar, iNews melaporkan. Sesosok jasad pria tanpa identitas ditemukan warga tergeletak di dalam mobil rusak di tepi jalan. Jasad ditemukan setelah warga mencium bau tak sedap dari dalam mobil. Diduga jasad telah tewas lebih dari 3 hari. Warga Gambut, Kabupaten Banjar, Kalimantan Tengah digemparkan dengan penemuan sesosok jasad pria tanpa identitas berada di dalam mobil yang rusak di pinggir jalan. Jasad ditemukan setelah warga curiga dengan bau tak sedap dari dalam mobil. Mayat pria yang diperkirakan berusia 45 tahun ini ditemukan mengenakan kaos warna hitam duduk di bangku tengah mobil. Polisi yang datang langsung mengamankan lokasi dan melakukan olah TKP serta mengidentifikasi jasad yang ditemukan. Diduga jasad pria ini telah tewas lebih dari 3 hari. Setelah kita temukan mayatnya berpita-pita di kepala, terus berkaos tangan. Nah, itu mungkin kemungkinan. Cuma kita belum tahu nanti apakah ada lukanya atau enggak. Baru kita bisa menentukan. Jadi ini mayat langsung dibawa ke rumah sakit Martapura. Okay. Untuk mengetahui penyebab kematiannya, jasad pria tanpa identitas ini dievakuasi petugas ke kamar jenazah Rumah Sakit Ratu Zahera, Martapura untuk diotopsi.
Dari Kabupaten Banjar, Kalimantan Tengah, Denny Yunus, iNews melaporkan. Pemirsa, 2 penyebar video asusila yang diduga mirip artis Gisel telah ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan di Polda Metro Jaya. Keduanya menyebarkan video secara berantai melalui media sosial. Sementara terduga pelaku dalam video pekan depan akan dipanggil polisi sebagai saksi. Video asusila diduga mirip artis Gisel Anastasia telah beredar melalui sejumlah akun media sosial. Sebelumnya kuasa hukum Gisel telah melaporkan 5 akun penyebar video asusila. Sementara polisi telah memeriksa 2 orang pemilik akun yang menyebarkan video asusila. Keduanya sebelumnya sebagai saksi berdasar barang bukti flash disk berisi video dan hasil tangkapan layar. Ini termasuk setelah kita cek profiling masif. Kita lakukan pemeriksaan kemarin. Ya. Pertama inisialnya PP. Kemudian yang kedua ialah inisialnya adalah MN. Dua-duanya kita periksa sampai dengan tadi malam. Kedua-duanya ditetapkan sebagai tersangka. Ya, dan sudah kita lakukan penahanan terhadap kedua orang ini. Selain memburu para penyebarnya, polisi juga akan memeriksa pemeran dalam video yang mirip artis Gisel. Pada saat kita lakukan pemeriksaan, ya, tersebut nama artis yang mirip itu. Inisialnya GA. Rencana kita lakukan pemeriksaan sebagai saksi yang bersangkutan kita rencanakan hari Selasa. Kita undang ke sini. Jelas ya? Jadi nggak ada yang berandai-andai, tolong teman-teman, khususnya yang ada teman-teman online. Polisi juga akan meminta keterangan saksi ahli atau pakar IT hari Senin mendatang untuk memastikan pelaku dalam video asusila. Sementara 3 akun media sosial yang telah dilaporkan oleh kuasa hukum Gisel dan menghapus unggahan video asusilanya tetap akan diperiksa polisi karena rekam jejaknya telah diperoleh dari tangkapan layar. Dari Jakarta, Angelika, Maria Danovan, iNews melaporkan. Badan Narkotika Nasional atau BNN berhasil mengamankan ratusan kilogram ganja yang disembunyikan dengan cara dikubur dalam tanah di 2 lokasi. 5 pelaku diamankan, 2 diantaranya pasangan suami istri. Para pimpinan kami. Video amatir petugas BNN ini mengungkap cara pelaku menyembunyikan ratusan kilogram ganja dengan cara dikubur di gudang kapur Asam Kumbang, Medan Selayang. Dari 2 lokasi, petugas mengamankan 141 kg ganja yang telah dikemas dan siap edar. 5 orang pelaku diamankan, 2 diantaranya pasangan suami istri. Mereka merupakan pelaku pengedar jaringan lintas provinsi. Tangisan histeris dari keluarga sempat mewarnai penangkapan para pelaku. Penangkapan ini berawal saat adanya informasi pengiriman barang dari Aceh ke Medan. Petugas kemudian menangkap 1 pelaku bersama barang bukti 5 kg ganja. Dari pengembangan 4 pelaku lain dibekuk petugas di sejumlah lokasi. Pelaku sengaja mencari lokasi terpencil untuk mengelabui petugas dan warga dalam menyimpan ganja ini. Motivasi utamanya adalah menghilangkan jejak supaya petugas dan masyarakat tidak mengetahui kalau di wilayah yang terpencil seperti ini ternyata dijadikan tempat penyimpanan atau gudang narkoba. Selain menyita 141 kg ganja, petugas juga menyita sepeda motor dan sejumlah handphone yang digunakan para pelaku. Hingga kini petugas masih melakukan pengembangan untuk memburu pemasok ratusan kilogram ganja ini. Sementara para pelaku terancam hukuman seumur hidup. Tim kontributor iNews melaporkan. Pemirsa, Anda yang memiliki sepeda, apapun jenisnya sebaiknya selalu waspada dan disimpan di tempat aman. Komplotan pencuri sepeda di Cimahi, Jawa Barat beraksi menggunakan angkutan umum. Pelaku lebih dari 1 orang mencari sasaran sepeda di rumah-rumah warga.
Dari rekaman CCTV ini, sebuah angkot melaju pelan di kawasan Lembang, Bandung Barat. Angkot kemudian berhenti tak jauh dari rumah yang terdapat sepeda di garasi. Setelah memastikan situasi rumah sepi, 2 orang kemudian merusak gembok pintu gerbang dan mengambil sepeda di garasi. Hasil curian dibawa pelaku secara bergantian kemudian dibawa dengan angkot. Pemilik rumah menyadari kehilangan sepeda saat akan menggunakan untuk pergi ke pasar. Semalamnya teh emang nggak ada apa-apa. Emang sepeda teh setiap hari teh disimpannya di sini, nggak di kemana-mana. Pas pagi-pagi, mama yang sadar kalau sepeda teh emang udah nggak ada. Terus dilihat di CCTV kalau ada yang ngebawa pakai angkot, mobil angkot. Kami bekerja sama dengan unit Babin Kaptimas untuk bersama-sama mendatangi tempat kejadian. Polisi kini memburu komplotan pencuri sepeda karena dalam 1 bulan sudah 4 warga melaporkan kasus pencurian sepeda. Dari Cimahi, Jawa Barat, Yuwono, iNews melaporkan. Ratusan kios di Pasar Wuleri, Kendal, Jawa Tengah ludes terbakar. Api diduga berasal dari korsleting listrik salah satu kios di lantai 2. Sejumlah pedagang menangis histeris mencoba menyelamatkan barang dagangannya. Para pedagang ini panik mengetahui kiosnya di Pasar Wuleri, Kendal, Jawa Tengah terbakar. Mereka saling berdesakan mencoba menyelamatkan barang dagangannya. Beberapa pedagang hanya bisa pasrah dan menangis histeris karena tak bisa menyelamatkan barang dagangannya. Para pedagang berupaya membantu petugas untuk bisa memadamkan api. Kebakaran ratusan kios ini terjadi pada malam hari saat aktivitas pasar telah tutup. Api cepat merambat dan membesar lantaran banyak bahan yang mudah terbakar di dalam kios. Kebakaran ini diduga terjadi akibat hubungan arus pendek dari salah satu kios yang berada di lantai 2. Jam 9. Api dari mana itu, Mas? Dari atas. Dari atas? Ya. Kira-kira apa perkiraan? Korsleting. Ya. Korsleting ya. 10 unit mobil pemadam kebakaran dari Kabupaten Kendal, Kota Semarang, dan Kabupaten Batang dikerahkan untuk bisa menjinakkan api agar tidak menyebar ke seluruh bangunan pasar. Petugas sempat kesulitan mencari sumber air dan juga banyaknya warga serta pedagang yang berkerumun di sekitar lokasi. Kesulitannya apa, Mas? Untuk kesulitan yang pertama adalah sumber air. Sumber airnya, jadi sementara kita harus ngangsu di sungai terdekat. Untuk sementara di hidran air ada tapi tekanannya kurang, jadi kita harus mengambil pakai floating pump di sungai terdekat. Kesulitan lain, Mas? Kendala yang lain? Selain itu memang kejadian yang biasa dilakukan kalau ada kejadian adalah masyarakat yang banyak menonton sehingga mengganggu lalu lintas armada kami. Kalau api sendiri, Mas? Untuk api muncul, pantauan kita, dugaan kita di tengah pasar. Polisi akan melakukan olah TKP dan menyelidiki penyebab pasti dari kebakaran ini. Kerugian akibat kebakaran ini ditaksir mencapai miliaran rupiah. Dari Kendal, Jawa Tengah, Edi Prayitno, iNews melaporkan. Selebgram Saima Salsabila ditangkap polisi. Saima ditangkap di apartemennya dengan barang bukti ganja. Sergap akan kembali dengan informasi selengkapnya sesaat lagi.